Oke, salam Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di kesempatan pagi hari ini, yaitu keluarga besar JKI Sola Gracia. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan setia daripada Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang takkan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita pada saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan segenap rangkaian ibadah online di kesempatan hari ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia bagi kita semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, baik jemaat kami yang kami kasih yang beribadah pada pagi hari ini, beribadah online di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan memasuki firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami menyerahkan hati kami, keberadaan kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik juga jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau akan membaca dan menyertainya Tuhan, sehingga beri pemahaman, pengertian, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih, kita boleh kembali lagi di dalam ibadah online. Tak terasa kita boleh memasuki tahun 2021 ini, memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga, minggu yang pertama. Rasa-rasanya terlalu cepat kita sudah menginjak pada bulan yang ketiga ini. Dan tema di dalam tahun 2021, Bapak Gembala menyampaikan tema yang besar, yaitu Golden Head and Golden Heart. Golden Hand and Golden Heart, di mana tangan dan hati kita ini akan menjadikan sesuatu yang berarti bagi kita semua, bagi hormat kemuliaan. Baru kita membahas itu, dan suluh kita patut bersyukur dengan tema-tema yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala dari tiap-tiap bulan yang sangat mendukung akan tema tahunan ini. Dan saya terakhir waktu khotbah pada tanggal bulan Januari yang lalu, sebelum saya terpapar sakit, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan, yaitu perkenanan Tuhan, di mana kita menjadi orang yang berkenan oleh Tuhan, bahwa kita harus mau caranya kita hidup yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Saya menyampaikan itu kepada jemaat pada tanggal 10 Januari. Setelah itu saya mengalami sakit penyakit. Tuhan izinkan terjadi, kami harus sakit. Dan melalui perkenanan Tuhan, hidup kita boleh intim, boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang boleh menjadi sesuai dengan tema berikutnya, yaitu pada bulan Februari. Sungguh luar biasa. Semakin kita hidup intim dekat Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh mengenal hati Bapa. Di bulan Februari kita telah mendengarkan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta rohaniwan kita GKI Sola Gracia yang telah menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan mengenai mengenal hati Bapa. Mengenal hati Bapa yang bagaimana? Hati Bapa yang sangat mengasihi. Karena kita dekat intim dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengenal hati Bapa itu. Hati Bapa yang bagaimana? Hati yang mengasihi, yang sayang kepada anak-anaknya, yang penuh kasih sayang, yang memberikan didikan, pengajaran, dan melindungi, menjaga, dan memberikan yang lebih baik kepada anak-anaknya karena sayang kepada anaknya. Dan sampailah setelah kita diperkenan Tuhan menjadi intim dan mengenal hati Bapa, kemudian di bulan Maret ini kita sampai pada tema yang sangat luar biasa, yaitu kita mau melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengenal hati Bapa, kita mau harus melakukan dan menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan kita sendiri. Lalu apa arti daripada melakukan kehendak Bapa itu? Arti melakukan kehendak Bapa, melakukan boleh sama dengan melaksanakan. Melakukan adalah boleh dikatakan mengerjakan. Melakukan boleh dikatakan juga menjalankan. Sedangkan kehendak adalah keinginan, kemauan, permintaannya. Permintaan siapa? Bapa kita di surga. Jadi arti melakukan kehendak Bapa adalah kita mau menjalankan, melaksanakan, mengerjakan
apa kemauan Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa permintaan Tuhan, permintaan Bapa kita. Sebagian kita sebagai anak-anaknya, kita harus mau mengerjakannya. Permintaan dari kehendak Bapa kita di surga. Itu arti daripada melakukan kehendak Bapa. Kemudian mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa itu? Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus mau melakukan kehendak Bapa itu? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita, bahwa teladan hidupnya bagaimana ia menempatkan kepada Bapa sebagai yang terutama. Yang di dalam hidupnya, Alkitab menyatakan bahwa bagi Tuhan Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia masuk di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kehendak Bapa bagi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat nikmat, sangat boleh berkatakan sebagai makanan setiap harinya. Seperti orang yang suka menikmati sesuatu makanan atau menu makanan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Namun banyak orang menganggap bahwa melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan itu terlalu sangat berat dan sangat menyiksa. Dan bahkan mereka melakukannya dengan sangat terpaksa. Karena apa? Ini merupakan satu beban. Saudaraku yang penuh kasih, saudaraku yang di dalam kasih Kristus yang ada di rumah. Yang pertama, mengapa kita melakukan adalah karena Tuhan sudah memberikan teladan pada kita. Dia mau melakukannya karena dia diutus sebagai Bapa. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mau melakukan kehendak Bapa? Karena ada kasih. Karena kita mengasihi Bapa kita. Coba kalau kita tidak mengenal hati Bapa yang penuh kasih, kita tidak akan mau melakukan kehendak daripada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, tentu kita tidak mau. Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak memiliki kasih, dan kita tidak mengerti hati Bapa itu kepada kita. Nah, berbeda kalau kita mengerti, mengasihi, ada kasih, kita mengenal pengenalan benar yang kepada Tuhan dan mengasihinya dengan kesungguhan hati kita, pasti kita akan dapat berkata, perintah-perintahmu sangat menjadi kesukaanku. Di dalam Mazmur 119 ayat 143 dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, namun perintahmu menjadi kesukaanku. Dan aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 49 katakan seperti itu. Saudara, tanda orang mengasihi kepada Bapa adalah dia mau menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi kepada Bapa kita, kepada ayah kita, tentu kita mau mentaati, menuruti perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah yang kepada kita, sehingga kita mampu, kita mau menuruti perintah-perintahnya. Karena apa? Perintah-perintahnya tidak berat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan perintahnya tidak berat. Orang yang tahu bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, karena dia berpikir, karena dia tahu dia adalah Bapakku penuh kasih, tidak akan menjerumuskan ke dalam suatu kejahatan, tetapi dia akan memberikan suatu berkat yang spektakuler, sesuatu luar biasa, berkat yang luar biasa yang akan dia terima. Oleh karena itu, dengan penuh kasih, kita sebagai anak-anaknya, kita mau melakukannya. Kehendak Bapa itu dengan rasa tidak berat, dengan rasa tidak tersiksa. Kita melakukan dengan penuh sukacita, karena kita yakin ada berkat-berkat yang luar biasa yang boleh kita terima. Berkat yang terbesar bagi orang yang taat mau melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan adalah masuk di dalam kerajaan surga. Mazmur 7 ayat yang ke-21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, sangat benar keyakinan kita.
sangat benar firman Tuhan katakan. Marilah kita akan ubah mengapa kita melakukan kehendak Allah. Kemudian bagaimana caranya kita dapat melakukan kehendak Bapa itu? Setelah kita mengerti apa arti melakukan kehendak Bapa, kita mengapa mengerti alasannya kita melakukan kehendak Bapa, sekarang bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa? Yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan. Percaya, ingat, ada suatu hubungan yang dekat dengan Bapa kita di surga, di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita percaya kepada ayah kita, papa kita, mami kita, tentu yakin dalam saat kita melakukan kehendaknya, melakukan kehendak ayah kita, bapak kita, tentu kita percaya itu ayah kita tidak menjerumuskan kejahatan. Jangan kita percaya kepada tetangga kita atau orang lain yang menyuruh kita perintah-perintahkan. Belum tentu apa yang diperintahkan itu benar. Belum tentu perintah-perintah yang dilakukan kepada kita itu mendatangkan suatu kebaikan. Tetapi kalau kita memiliki percaya kepada Bapak kita, maka kepercayaan itu memberikan suatu adalah ketaatan. Kita mau taat melakukan kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepercayaan adalah sebuah ketaatan. Sebaliknya, tanda ketidakpercayaan adalah ketidaktaatan. Lalu yang kedua, kehendak Bapa itu beratkah? Kehendak atau perintah Allah itu tidak berat jika kita mengasihi sungguh-sungguh seperti orang dalam saat berpacaran. Saat kita muda berpacaran, tentu kita akan melakukan apapun menyenangkan, pokoknya yang penting menyenangkan buat kekasih kita, buat pacar kita. Demikian juga melakukan kehendak Bapa, menyenangkan Tuhan. Inginnya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Tidak berat, tidak merasa beratkah? Saya yakin tidak berat, karena kita ada kasih. Seperti tadi saya katakan, ada kasih. Kita mengasihi Bapa kita sehingga kita mau menyenangkan Dia kapanpun dan apapun. Kita mau melakukan menyenangkan asal hati Bapa kita senang. Saudara, yang ketiga, kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Nah, kehendak atau keinginan perintah-perintah Tuhan itu tadi sudah saya singgung, sempurna adanya, baik, tidak ada yang menjerumuskan suatu kejahatan, tidak ada menjerumuskan anak-anak yang masuk kejahatan, ayo sana, tetapi mendatangkan kebaikan. Tapi kadangkala sebagai anak-anaknya tidak mengerti didikannya, pengajarannya, kehendak apa yang menjadi keinginan ayah kita, menjadi keinginan bapak kita. Kadang tidak mengerti anak-anak itu. Tapi setelah mereka mau melakukannya, perintahnya, ayo belajar contohnya. Kamu harus belajar keras. Supaya apa? Pintar, supaya pandai, supaya bisa melakukan dan lulus dan nilai dan sebagainya, sehingga bisa menikmati kelak saat mencari pekerjaan mudah dan gampang. Tujuannya baik enggak perintahnya? Baik. Dan demikian juga dengan Allah kita, Bapa kita. Dia memiliki satu kehendak, perintah-perintahnya sangat sempurna sekali, mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan keuntungan bagi kita. Kita tidak dirugikan apa-apa. Coba kalau kita lihat, setiap perintahnya itu mendatangkan menjadikan pelindungan kita. Coba kalau kita, Tuhan ajarkan, mintakan kamu harus banyak berdoa, berjaga-jaga. Ya, kita berdoa. Tuhan tidak merasa apa-apa. Kalau kita tidak berdoa, siapa yang rugi? Kita. Tetapi kalau kita saat berjaga-jaga di dalam doa, kita mendapat keuntungan. Ada sesuatu sejahtera, ada satu kewaspadaan, ada satu perlindungan. Saat kita menyembah, kalau kita menyembah Tuhan dengan kebenaran roh dan kebenaran, disitulah kita mendapat keuntungan. Kerohanian kita boleh ditingkatkan. Ada roh yang menguasai kita, mengurapi kita. Ada sejahtera. Tuhan, bagaimana dengan Bapa kita? Nah, saudara yang kasih Tuhan, marilah janganlah kita berpikir bahwa kita telah mengorbankan sesuatu, karena dalam kenyataannya kita
tidak rugi apa-apapun yang Tuhan inginkan kepada kita, tetapi justru sebaliknya kita mendapatkan memperoleh sesuatu yang besar, sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kerohanian kita semakin next level. Iman kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang boleh menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Yang keempat, kita harus bersekutu. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa? Kita harus mau ada di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dan suka mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Banyak orang sering mengambil alasan dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia tidak mau melakukan kehendak Allah karena tidak mengetahuinya. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat yang ke-50 bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapa itu, yaitu saudaranya. Yesus menunjuk kepada mereka sedang berkumpul duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Berarti di dalam firman Tuhan itu mengungkapkan kehendak Tuhan. Jadi ada di dalam persekutuan, senantiasa mau dengar firman Tuhan. Di mana ada penyampaian dengan firman Tuhan? Di tempat ibadah-ibadah, di tempat gereja, di persekutuan. Di situ kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita akan banyak mendengarkan firman-Nya, karena firman-Nya mengungkapkan isi hati dan kehendak-Nya. Kehendak Bapa ada di dalam firman Tuhan itu. Marilah Bapak Ibu yang kami kasih, biarlah kita pada pagi hari ini kita mau senantiasa bersekutu di hadapan Tuhan. Kita senantiasa mau dengar firman Tuhan, karena di dalam firman-Nya disitulah ungkapan isi hati dan kehendak Bapa kita di surga. Yang terakhir, waktu. Kita harus mau meluangkan waktu kita untuk mengetahui dan mau melakukan kehendak Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu kita dengan arif dan bijaksana. Orang arif akan mempergunakan waktu untuk mengerti kehendak Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 di situ dikatakan kita harus mau mempergunakan waktu untuk mengerti kehendak Allah. Sangat menyedihkan saat-saat ini dengan kemajuan teknologi, banyak orang membuang waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang tidak berguna dan kegiatan yang sia-sia. Berjam-jam membuka browsing HP tanpa dia sadari sudah suntuk seharian. Dia tidak memperoleh apa-apa. Dia tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, membuang sia-sia, tidak belajar, tidak melakukan apa yang boleh menjadi kehendak Bapaknya, melakukan perintahnya sebagai seorang pelajar. Anak harus belajar, seorang mahasiswa harus belajar melakukan tugas, tetapi dia harus karena kematian membuang waktunya yang sia-sia dengan main game. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan kita menyediakan waktu yang terbaik untuk mau melakukan kehendak Bapa kita di surga. Contoh kita sebagai anak dan bapak di rumah, kalau ayah kita memerintahkan kita apa yang boleh menjadi kehendak, sini anakku, kau begini, males, katakan nggak mau, karena tidak mau menyediakan waktu untuk meluangkan waktu untuk mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapaknya. Dia tidak menyediakan waktu. Dia mengatakan, males. Nah, itulah Tuhan inginkan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa, yaitu kita mau menyediakan waktu untuk mau melakukan Tuhan, kehendak daripada Tuhan. Waktu adalah hidup, dan jika kita arif maka kita akan memaksimalkan waktu kita untuk melakukan kehendak Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini marilah kita mau melakukan kehendak Bapa dengan menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu di dalam Tuhan dengan penuh ketaatan kita. Jangan dengan terpaksa ataupun dengan berat hati untuk melakukan kehendak Bapa kita. Karena jika kita benar-benar mengasihi Bapa kita dan mengenal hati Bapa, maka saat kita melakukan kehendak Bapa, saat kita menjalankan
melakukan keinginan, permintaan Bapa kita, maka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita mau melakukan kehendak Bapa kita di surga. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Kesempatan ini mari kita sama-sama merespon firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian bersama-sama kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Roh Kudus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami melakukan kehendak Bapa, sebab Engkau telah memberikan teladan kepada kami ya Tuhan, dan Engkau memberikan satu kasih yang luar biasa. Demikian juga Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk menjadi pelaku, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sebab kami tahu kehendak Bapa adalah sempurna adanya. Engkau merencanakan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Oleh karena itu ya Tuhan, buat hati kami mengasihi-Mu lebih daripada segala-galanya. Buat hati kami melekat erat kepadamu Tuhan. Kami percaya, buat hati kami Tuhan semakin percaya kepadamu bahwa Engkau punya rencana yang baik. Di dalam setiap rencanamu, Engkau memberikan satu kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mari menolong kami. Kalau di bulan-bulan lalu Engkau mengajar kami untuk mengenal hati-Mu Tuhan, dan setelah kami mengenal akan hati-Mu, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sebab disitulah Engkau memberikan upah yang luar biasa. Keselamatan sorga itu menjadi jaminan bagi kami, dan hidup kami akan disukacitakan. Keberhasilan demi keberhasilan nyata dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Engkau menguatkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi melangkah lebih dalam lagi, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu tak akan berlalu begitu saja, menjadi berkat dalam hidup iman dan percaya kami kepada Tuhan. Engkaulah sandaran kami, kekuatan kami. Supaya lewat perkara itu, nama Tuhan dijunjung tinggi dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, kita berkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini saya akan memberikan satu sedikit pengumuman berkaitan dengan kegiatan kita. Yang pertama, oleh karena kemurahan Tuhan, minggu depan kita sudah bisa ibadah offline ya, ibadah kembali di
gereja, hanya yang biasanya kita 3 kali ibadah, untuk sementara waktu kita ibadah hanya 2 kali. Ibadah pertama jam 6:30 pagi dan ibadah yang kedua jam 9 pagi. Nah, untuk kesempatan ibadah minggu besok, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh supaya kita menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang kami kasih, jangan lupa tetap membangun mesbah dalam rumah tangga masing-masing, dan jangan lupa juga jaga protokol dengan baik kesehatan kita supaya semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Puji nama Tuhan, itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita. Mari kita akan bersama-sama doa syafaat dan sekaligus mengakhirinya di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk ibadah offline yang boleh kami mulai kembali, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang boleh kami rancang kembali. Kami percaya semuanya menjadi anugerah Tuhan. Biarlah buat kami percaya sekalipun Engkau hadir dalam tempat yang tak terbatas, baik ibadah offline Engkau hadir, dalam ibadah online pun Engkau hadir. Tetapi kami mengucap syukur kalau kami boleh berjumpa dengan saudara kami secara kasat mata. Semua adalah anugerah Tuhan. Proteksi yang diberikan Roh Kudus kami mohon supaya semuanya aman, nyaman dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Memakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, Tuhan mengurapi dalam pengurapan yang adikodrati, sehingga semua mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada lawatan-lawatan Roh Kudus yang membangun iman, percaya, kasih kami kepada Tuhan. Negeri kami Indonesia, kami memberkatinya Tuhan. Kiranya shalom terjadi atas Indonesia, shalom terjadi atas Semarang, terjadi atas kota Demak, terjadi atas Pucang Gading, terjadi atas setiap rumah tangga demi rumah tangga, sehingga hidup kami dipenuhi dalam damai sejahtera. Sekalipun beban persoalan mungkin harus banyak kami jalani, kami percaya janji firman berkata, kami akan menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan segala lingkungan yang ada, segala aktivitas yang ada, kegiatan yang ada dalam genggaman-Mu, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang ya Tuhan, kami rindu Tuhan sebelum mengakhiri ibadah ini, kedangkanlah tangan-Mu dan turunkanlah berkat-Mu kepada kami, sehingga kami merasakan damai sejahtera dan berkat Tuhan yang berkelimpah. Haleluya. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan pertolongan, dan terimalah setiap berkat-berkat-Nya. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah ke dalam aktivitas kita masing-masing dalam damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus akan mengurapi, menyertai dan memberkati kita, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha. Roh takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sejak sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat yang terbaik yang diberikan Tuhan. Yang terima berkat Tuhan yang terbaik, mari bersama-sama sepakat kita sambut dengan suatu perkatakan amin, 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 amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.